Kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang serta-merta turun dari langit. Tanah air harus terlebih dahulu melalui beberapa fase penjajahan pada era kolonial. Serangkaian perang dan pertumpahan darah adalah harga yang harus dibayar oleh para pejuang kemerdekaan. Pintu masuk kolonialisasi bangsa Eropa ke Nusantara terbuka lebar setelah jatuhnya Kesultanan Malaka. Bangsa Portugis masuk dan menjajah Nusantara pada tahun 1511, lalu berlanjut ke masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Inggris dilanjutkan kembali oleh Belanda dan diakhiri oleh masa penjajahan Jepang. Sebelum akhirnya proklamasi dicetuskan pada 17 Agustus tahun 1945. Meski berlangsung singkat, peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dalam membawa perubahan besar pada kehidupan bangsa Indonesia. Lantas, bagaimanakah proses terjadinya kemerdekaan Indonesia? Berikut telah kami rangkum peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi dibacakan. Gejolak Perang Dunia berujung pada hari yang kelabu bagi penduduk Hiroshima. Bom atom dengan julukan Little Boy seberat 4 ton dijatuhkan pesawat tempur Amerika di atas kota tersebut. Kota Hiroshima seketika rata dengan tanah, dan lebih dari 120.000 orang tewas. Jepang membubarkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Bung Karno dan diwakili oleh Bung Hatta. Menteri Luar Negeri Uni Soviet memberitahu Duta Besar Jepang bahwa Uni Soviet telah menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jepang. Pesawat pengebom B-29 milik Amerika Serikat kembali menjatuhkan sebuah bom atom ke Jepang. Tapi kali ini bukan lagi di kota Hiroshima, melainkan sebuah kota yang bernama Nagasaki. Di sisi lain, Uni Soviet melancarkan invasi ke negara boneka Jepang yang bernama Manchukuo. Dan Uni Soviet berhasil menaklukkan Xinjiang, Korea Utara, Sakhilan Selatan, dan Kepulauan Kuril. Dengan pendudukan tersebut, maka berakhir pula pemerintahan negara boneka bentukan Jepang di wilayah tersebut. Sultan Syahrir mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ia juga menghubungi penyair Chairil Anwar yang kemudian meneruskan berita tersebut di lingkungan para pemuda. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Bung Karno, Bung Hatta selaku pemimpin PPKI, dan Rajiman sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam. Sesampainya di Dalat, mereka menemui Jenderal Terauchi, yang merupakan panglima seluruh angkatan perang Jepang di Asia Tenggara. Bung Karno bertanya kepada Jenderal Terauchi mengenai kapan kemerdekaan bisa diumumkan pada rakyat Indonesia. Sejumlah pesawat B-29 milik Amerika dikirim untuk menjatuhkan selebaran-selebaran di atas langit Jepang. Selebaran tersebut berisi tentang sikap sekutu dan tawaran untuk menyerah. Di sisi lain, Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam
mengatakan kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Bung Karno bersama Bung Hatta menumpang pesawat untuk kembali ke Indonesia. Pada dini hari, Kaisar Hirohito menggelar pertemuan dengan perwira militer senior dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk segera menentukan sikap. Kehancuran yang menimpa Hiroshima dan Nagasaki pada akhirnya membuat Jepang menyerah tanpa syarat dan memutuskan untuk mengakhiri perang. Sultan Syahrir dan kaum muda Cirebon bergerak lebih cepat dengan membacakan proklamasi kemerdekaan di dekat tugu Kejaksaan Cirebon, meski hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Bung Karno dan Bung Hatta diculik para tokoh pemuda dari perkumpulan Menteng 31. Penculikan tersebut agar proklamasi dilakukan secepatnya, tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sikap tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Baiklah, di akhir kisah, semoga konten ini bermanfaat dan mampu meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia.